Gadis itu baru saja terlahir kembali. Langsung menyadari bahwa adiknya yang dulu memilih menikah dengan anak konglomerat, sekarang malah hendak melanjutkan sekolah ke kota. Ini membuatnya langsung sadar, adiknya pasti juga terlahir kembali. Dulu di rumah mereka dihadapkan pada dua pilihan. Orang tua menyayangi adiknya, maka mereka mengizinkan adiknya menikah dengan anak konglomerat. Sementara gadis itu harus pergi sendiri ke kota untuk kuliah. Namun siapa sangka gadis itu berhasil meraih paten dengan kemampuannya. Saat merayakan keberhasilannya, adiknya datang dengan gila-gilaan, menusuknya dengan pisau, dan gadis itu dengan sekuat tenaga mengangkat lilin di meja dan melemparkannya ke kepala adiknya. Tiba-tiba saat gadis itu membuka mata, ia mendapati dirinya kembali 10 tahun yang lalu. Ketika orang tua mereka memberi mereka pilihan antara menikah atau sekolah, melihat adiknya yang buru-buru ingin menikah dengan anak konglomerat, sekarang malah ingin pergi ke kota untuk kuliah. Gadis itu tahu adiknya juga terlahir kembali di waktu ini. Di kehidupan kali ini dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dan benar-benar mengendalikan hidupnya. Mendengar janji adiknya yang penuh percaya diri bahwa dia akan berhasil dan membawa orang tua hidup lebih baik di kota, orang tua yang pilih kasih akhirnya memberi kesempatan kuliah pada adiknya dan memaksa gadis itu menikah dengan anak konglomerat. Namun adiknya tidak tahu bahwa dia akan terjerumus ke dalam bencana. Sesampainya di rumah, adiknya memberikan 2 cincin pada gadis itu. Berpura-pura mengatakan bahwa dia memberi kesempatan menikah dengan anak konglomerat kepada gadis itu. Gadis itu tahu anak konglomerat pasti bukan orang baik, yang adiknya kira pergi kuliah di kota. Ternyata tidak semudah itu. Di kehidupan sebelumnya gadis itu datang ke rumah kos. Tidak hanya harus membagi waktu untuk kuliah, tapi juga mengurus semua pekerjaan rumah. Bahkan mengerjakan makalah anak kepala rumah. Namun sekarang adiknya dengan sukarela masuk ke dalam bencana yang terlihat bahagia ini. Keesokan harinya saat anak konglomerat datang melamar, semua orang mengucapkan selamat pada gadis itu yang akan menikah dan hidup enak. Namun pengalaman di kehidupan sebelumnya membuat gadis itu paham. Kedua pilihan ini tidak akan memberinya hidup yang baik. Karena itu dia langsung menolak lamaran tersebut dan menunjuk orang miskin di sebelahnya, mengatakan bahwa dia ingin menikah dengannya. Karena pada saat dia paling jatuh, pria itu mengulurkan tangan membantunya. Gadis itu yakin pria itu pasti pria yang baik hati. Ternyata di kehidupan sebelumnya mereka tidak sering bertemu. Namun pria yang hanya bertemu sekali itu memilih mendukungnya diam-diam, membiayainya kuliah sampai selesai. Lalu mereka tidak pernah berhubungan lagi. Adiknya menyadari bahwa mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun dari anak konglomerat. Lalu membujuk orang tua untuk mengizinkan gadis itu menikah dengan pria miskin. Saat itu gadis itu sudah memutuskan, apapun keadaan pria itu, dia akan membalas kebaikan pria itu dengan hasil penelitiannya dari kehidupan sebelumnya. Keesokan harinya ibu gadis itu memberikan semua tabungan keluarga kepada adiknya, tapi berharap gadis itu tidak membawa apapun. Saat itu anak kepala rumah kota datang menjemput adiknya. Melihat dia yang terlihat sukses, adiknya merasa malu, lalu mengejek gadis itu. Hari ini menikah. Pria itu bahkan tidak bisa tepat waktu. Baru saja dia berkata begitu, pria itu sudah sampai di depan pintu. Namun adiknya terus mengejek pria itu miskin. Tapi gadis itu tidak peduli. Begitu mereka berdua bersiap untuk berangkat, anak kepala rumah itu mengendarai sepeda dan sama sekali tidak berniat mengangkut adiknya. Langsung membuatnya terjatuh. Kemudian pergi begitu saja. Sementara gadis itu dipeluk lembut oleh pria itu dan dibawa pulang. Sesampainya di rumah pria itu memberinya jimat keselamatan. Benar-benar merasa dia adalah gadis yang baik dan berjanji akan memberikan pernikahan yang meriah. 8 tahun berlalu. Suatu hari kepala desa mendapat telepon. Penelepon mengatakan bahwa saudara perempuan yang dulu menikah dan pergi ke kota, sekarang berhasil dan akan kembali ke desa untuk memperbaiki jalan. Kota sangat memperhatikannya, bahkan akan mengirimkan reporter untuk wawancara. Kepala desa sangat gembira, mengira bahwa yang dimaksud adalah